Pinggirnya mana harusnya? Kalian udah ngelaporin? Pikirannya langsung yang bisa lapangannya. Sudah benar. Mau pakai handphone ya? Hah? Nanti juga dikirimnya. Kesalahan kayak gini aja bisa terjadi ya dok ya? Jadi kalau di santai ya, bully. Saya sekolah di spesialisasi tahun 93. Bully. Contohnya begini, saya lapor ke kakak saya. Di status itu nama, alamat salah, dan lain salah. Itu salah. Ada kata-kata yang salah yang sampai sekarang saya terucap kehilangan status. Itu kan bully. Iya sih. Tapi apa etik? Karena memang status ini atau medical record ini sangat penting untuk data berikutnya. Sejak ya 2022 ketika COVID setelah selesai itu ya, kemudian kita mencium adanya fenomena bullying di antara para peserta didik dokter spesialis kan gitu ya. Dan waktu itu kita memang mendeteksi ketika ada mahasiswa yang ingin keluar, ya. Terus kita telusuri, ternyata memang ada proses bullying di dalam proses pendidikan dokter spesialis. Nah kemudian dari hasil investigasi, jadi kita sudah membentuk yang disebut komisi anti bullying. Kemudian ada pedoman yang kita buat. Dan setiap peserta didik baru itu membacakan yang disebut fakta integritas terkait bullying. Karena bullying ini sebenarnya sudah proses lama. Ya. Sebelum Kementerian Kesehatan pun kita sudah mengadakan itu. Nah ketika diinvestigasi oleh tim, kita dapatkanlah 2 pelaku bullying yang kita anggap ini berat. Gitu. Sehingga kita putuskan untuk di stop studinya. Karena kalau pada proses pendidikan aja sudah seperti itu, bisa kita bayangkan kalau nanti menjadi seorang dokter spesialis di masyarakat kan begitu. Sehingga kita dengan tegas, karena kita memang komitmen untuk memberantas ini, kita putus studi. Ini hanya dilakukan Kesulitan di dalam memberantas bullying di lingkungan pendidikan spesialis ini, para korban itu susah speak up. jadi tidak ada Ya, laporan. kadang-kala tidak ada laporan, tapi kita bisa mendeteksi, mendengarkan, kemudian kita panggil. Kan mendengar misalkan, oh ada presiden yang di kata-kata kasar atau di fisik, gitu. Kita panggil korban yang bersangkutan karena tidak mau melapor. Kemudian kita investigasi dan sebagainya dengan tim komisi, didapatkanlah informasi itu sehingga pada keputusan untuk memberikan sanksi berat. Di pencatatan begitu. Ya, jadi kan kalau kita buat klasifikasi ya, bullying ini ada ringan, sedang, dan berat. Kalau memberikan kata-kata kasar, misalnya bego lu dan lain sebagainya, mungkin kita anggap ringan sajalah gitu ya. Tapi walaupun itu tidak boleh. Kemudian kalau sampai kekerasan fisik, ya, suruh push up,
apalagi sampai mendorong atau menempeleng, itu kita kategorikan sudah lain lagi kan gitu. Sampai dia ada yang meminta sejumlah tertentu uang gitu ya pada juniornya, itu sudah cukup berat. Sehingga yang berat seperti itu ya sudah. Berarti ini masuk kategori bullying berat ya, Dok? Ya. Oke. Lalu Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.